Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Nah, subnetting itu apa? Jadi subnetting itu adalah membagi IP ke dalam sub IP. Maksudnya dalam jaringan di dalam jaringan. Contohnya gimana? Oke, kita next. Nah, ini pengertiannya. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil, yang disebut dengan subnet. Nah, orang biasanya menyebutnya dengan subnet. Ada juga yang menyebutnya dengan blok dan subnet. Nah, subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Kan IP yang bisa dipakai hanya kelas A, kelas B, kelas C, kan sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman kalian. Nah, dan teknik subnetting, dengan teknik subnetting, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan. Tetapi hal itu sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network. Nah, biasanya kan kita menggunakan IP kelas C, di mana itu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, kalau itu batas maksimal hostnya adalah 254. Total IP-nya adalah 256. Nah, nanti saya jelaskan gimana caranya mendapatkan total IP dan juga IP untuk host atau IP valid yang digunakan untuk klien atau host. Nah, contohnya gini, analoginya. Secara sederhana, subnet itu sama halnya dengan analogi sebuah jalan. Contohnya ini di perumahan Pinang Bahari. Nah, perumahan itu kan banyak bloknya. Tiap blok memiliki nomor rumah. Dan juga ada RT-nya. Nah, contohnya adalah jika nomor 1 sama nomor 8 itu ada dalam satu RT, maka nomor 8 itu adalah rumah RT-nya yang tugasnya mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah yang ada di wilayah perumahan tersebut. Nah, RT ini kita bisa sebut dengan IP broadcast. Nah, yang 01 ini bisa kita sebut dengan IP network. Analoginya seperti itu. Misalnya ini ada blok A, terus blok B ada lagi, nomor 9 sampai 18 misalnya. Nah, itu ada RT-nya lagi. Nah, seperti itulah jaringan. Jadi dia membagi ke dalam jaringan yang lebih kecil. Jaringan besarnya ibaratnya ini perumahan. Terus di dalamnya ada sub-subnya lagi. Nah, seperti itulah dengan jaringan, kita analogikan seperti ini. Tujuannya untuk apa sih subnetting itu? Nah, jadi pertama, untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan, guna dapat memaksimalkan penggunaan IP address tersebut. Misalnya gimana? Nih contoh, kita punya ruangan yang hanya isinya adalah 10 host atau 10 klien. Nah, kalau kita menggunakan kelas C itu kan total IP hostnya ada 254. Sedangkan host yang dipakai cuma 10. Berarti kan ada 244 alamat yang tidak terpakai. Jadi ini nganggur. Jadi nggak efektif. Nah, gimana supaya efektif? Nah, berarti kita harus membagi ke dalam beberapa jaringan. Kita pecah. Kita cari jaringan yang hostnya itu bisa mencapai 10 host.
Nanti di akhir saya jelaskan gimana cara mendapatkannya itu. Nah, akhirnya kalau seperti ini kan 244 nganggur, nggak kepakai. Nah, ketika mengirim data itu nanti akan dikirim ke 254 host ini. Jika satu komputer mengirimkan pesan ke komputer 10, misalnya komputer 1 ingin mengirim pesan ke komputer 10, nanti dia akan dikirim ke seluruhnya, yaitu ke 254 itu. Makanya itu tidak menjadi efisien dan juga tidak maksimal. Nah, terus tujuannya apa lagi? Dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Dengan arti kata, yaitu membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa maksimalkan penggunaan IP address. Nah, terus untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan, biar tidak terjadi kemacetan. Nah, makanya kalau gini kan yang dipakai cuma 10, sedangkan yang tersedia 254 kan rugi. 244. Akhirnya ketika ngirim data, dia ngirim ke 254 ini total. Nanti kan bisa terjadinya kongesti. Bisa juga terjadinya antrian data. Makanya subnetting ini penting. Nah, fungsinya apa? Nah, dapat membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Jadi kita bisa membuat jaringannya itu lebih jauh. Terus mengurangi lalu lintas jaringan, sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan terjadinya collision. Nah, itu tadi, yang dipakai kan cuma 10 host, sedangkan yang dikirim datanya lalu lintasnya ada 254. Nah, kalau di subnet kan bisa lebih efisien lagi. Nah, kerja jaringan juga lebih optimal. Terus membuat pengelolaan jaringan jadi lebih sederhana. Terus ada proses untuk subnetting, apa aja yang harus kita lakukan. Nah, dalam melakukan proses subnet, yang kita perlu lakukan adalah kita harus mencari dulu jumlah subnetnya atau jumlah bloknya yang dihasilkan dari subnet mask. Nah, setiap IP itu kan ada subnet masknya, biar kita tahu IP ini masuk ke dalam blok mana. Nah, terus kita juga harus menentukan jumlah host per subnet. Ya, host per subnet tadi ini kan ada 254 di kelas C. Terus kita menentukan jumlah alamat IP-nya untuk setiap subnet atau blok. Tadi kan IP host jumlahnya adalah 254. Sedangkan IP-nya jumlah totalnya adalah 256. Jumlah hostnya adalah 254. Alamat IP-nya ada 254. Oh, kebalik. Jadi IP hostnya itu ada 254, IP addressnya ada 256, dimana itu ada IP add network dan juga IP broadcast.
Nah, terus kita harus mencari alamat IP network, terus mencari IP broadcastnya, terus menentukan host-host IP valid untuk tiap subnet. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, untuk subnetting kita harus mengetahui subnet masknya dan juga prefix atau CIDR, class list interdomain routing. Nah, ini subnet masknya 255.128.0.0. Nah, dapat 9 dari mana? Nanti saya jelaskan. Ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai 30. Ini dapatnya dari mana? Nanti saya jelaskan. Ini 255, 255, 240 dapat dari mana? Nanti saya jelaskan. Nah, terus apa lagi yang harus kita ketahui? Yaitu apa itu IP network, apa itu IP broadcast, apa itu IP valid atau IP hostnya. IP valid yaitu adalah IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling terinterkoneksi. IP valid ini IP yang bisa digunakan di komputer. Nah, host IP atau IP host atau IP valid ini sifatnya unik. Dan dalam artian adalah sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Jadi antara device satu dengan device yang lain, IP-nya tidak boleh sama, harus berbeda. Nah, network address apa atau IP network? IP address atau IP network yaitu IP address yang merepresentasikan alamat sebuah network. Nah, semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Contohnya nanti misalnya kan 192.168.1.1. Nah, 1.1 itu kan adalah IP hostnya. IP networknya berapa? IP pertamanya kan berarti kan yang 0. IP kan dimulai dari 0 sampai 255. Totalnya kan untuk kelas C itu adalah 256. Kalau prefixnya adalah 24. Nah, jadi IP networknya, IP pertamanya yaitu 0. Terus IP broadcast adalah jenis IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast, IP broadcast adalah IP terakhir dalam sebuah subnet. Kan IP network IP pertama, IP terakhir adalah IP broadcast. 0 kan IP kelas C dimulai dari 0 sampai 255. 0 ini IP network, berarti 255 adalah IP broadcastnya. Pasti begitu dia. Dalam sebuah subnet itu ada yang namanya IP network, IP broadcast, dan juga IP valid. Nah, IP network itu IP pertama dan IP broadcast adalah IP terakhir. IP valid diantara IP network dan IP broadcast. Nah, contohnya seperti ini. Ini cara menghitung subnet block. Contoh, jika kita memiliki komputer dengan IP address-nya adalah 192.168.10.5/24. Nah, /24 ini adalah prefix atau CIDR tadi. Maka carilah IP network, IP broadcast, dan IP validnya yang dapat terhubung dengan IP tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah ubahlah prefix ke dalam bentuk biner. Prefixnya adalah /24. Nah, 24 ini dari mana? Subnet mask. Subnet mask itu kan ada 4 oktet. Oktet pertama
ini oktet kedua, ini ketiga, ini keempat. 24 dari mana? 24-nya adalah jumlah 1 yang ada pada oktet. Ini ada berapa? 8. Ini 8. Ini 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8 berapa? 24. Jadi subnet masknya adalah, ini angka binernya. Untuk desimalnya berarti berapa? 255, 255, 255, 0. 255 dari mana? Yaitu adalah penjumlahan atau konversi biner ke desimal. Masih ingat kan? Pernah saya jelaskan kemarin gimana cara membuatnya. Dimulai dari sini, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Berarti ini nanti ditotalin. Hasilnya adalah 255. Nah, rumusnya gimana? Kita sudah tahu IP-nya. Ini IP host. Kita mau cari IP networknya sama IP broadcast. Pertama, kita harus mencari blok subnetnya dan juga total IP. /24, ini yang biasa kita pakai. Blok subnet, untuk mencari blok subnet, rumusnya itu adalah 2 pangkat X. X adalah angka 1. X itu adalah angka 1, ini 1 ya, bukan I ya. 1 yang ada pada oktet terakhir. Oktet terakhir, ada enggak? Enggak ada. Berarti nanti bloknya adalah 2 pangkat 0. Total IP-nya adalah 2 pangkat Y. 2 pangkat Y. Y adalah angka 0 pada oktet terakhir. 0-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti 2 pangkat 8. IP validnya adalah total IP 2 pangkat Y dikurang dengan 2. Oke, masih bingung? Oke, kita lihat ke penyelesaiannya lagi. Nah, nih cara dapatkan 255 tadi. Kan 1 mengubah dari biner ke desimal. Kalau semuanya 1 berarti semuanya ini aktif, berarti dia ditambahkan. Nih 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Totalnya adalah 255. Misalnya ini 1 ini berubah 0, berarti ininya kosong, nggak aktif. Berarti yang ditambahkan cuma 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Berarti IP-nya di sini bukan nilainya di sini bukan 255 melainkan adalah 254 karena ininya 0. Nah, karena ini semuanya 1 berarti dia totalnya adalah 255. Ditambahkan semuanya. Nah, 192.168.10.5 IP-nya dengan prefiksnya 24. Totalnya ini kan 24. Oke. Subnet masknya 255, 255, 255. 0. Karena ini kan 0, nggak ada yang aktif. Berarti nggak ada yang ditambahkan. Makanya di sini 0. Blok 2XX adalah 1 angka 1 yang ada pada oktet terakhir. Oktet terakhirnya kan ini. Kelas C ini kan lihat di kelasnya ya. Lihat ininya. Kalau kelas C kan berarti oktet terakhirnya kan ini. Kalau kelas A, oktet terakhirnya 1, 2, 3. Ada 3 oktet terakhir. Kalau kelas B, dia ada 2 oktet terakhir. 1, 2. Kalau kelas C, dia hanya ada 1 oktet terakhir, yaitu ini. Nah, jadi tergantung kelasnya.
Karena yang kita pakai kelas C berarti oktet terakhirnya adalah yang ini. Kalau kelas B oktet terakhirnya ini 1, 2. Ada 2 oktet. 1 oktet kan 8 bit. Oke, jadi karena kita pakai kelas C, jadi oktetnya adalah ini, yang terakhir ini. Nah, 2 pangkat X-nya, satunya ada berapa di oktet terakhir? Nggak ada 0, berarti 2 pangkat 0, hasilnya adalah 1. 2 pangkat 0, 1. Terus kita cari total IP-nya. 2 pangkat Y adalah angka 0 pada oktet terakhir. 0-nya ada berapa nih? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8 berapa? 256. Kan 2 pangkat 7, 128. 128 tambah 128 berapa? 256. Total IP-nya ada 256. IP validnya 256, total IP dikurang 2 sama dengan 254. 2 ini kenapa dikurang? Yaitu IP network dan IP broadcast. Karena IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai untuk host. Host hanya bisa menggunakan, makanya IP validnya itu cuma 254. Jadi totalnya 256 dikurangi 2, yaitu IP network dan IP broadcast. Nah, jadi host itu tidak bisa menggunakan IP network dan IP broadcast. Makanya dia dikurangin 2. Nah, karena bloknya cuma 1, nah kan cuma ada 1 blok. IP address-nya total ada 256. Karena dimulai dari 0, berarti batas akhirnya adalah 255. Kalau IP-nya dimulai dari 1, berarti sini 256. Coba hitung 0 sampai 255 berapa totalnya? 256 kan. Nah, jadi IP address-nya dimulai dari 0. IP address tuh awal tuh pasti semua dimulai dari 0 ya. Kan total IP-nya 256. 0 sampai 255 ini kan berarti ada 256. Ini untuk IP address-nya. Terus kita cari apa? IP network. Nah, ini kan IP awal, IP akhir. Awal, akhir. Kan sudah saya jelaskan, IP network itu adalah IP awal. Makanya ini kita anggap sebagai, bukan kita anggap ya, memang ini adalah IP network. Nah, terus IP validnya di antara IP network dan IP broadcast. Kalau di antara berarti kan ini ditambah 1, ini dikurang 1. Berarti IP validnya dari titik 1 sampai titik 254. IP broadcast 255. Nah, jadi IP yang bisa dipakai untuk komputer ya ini 192.168.10.1 sampai 192.168.10.254. Berarti ada 254 IP valid atau host yang bisa digunakan untuk prefix 254 dengan subnet masknya 255.25.25.255.0. Nah, ini /24. Hanya ada 1 blok. Oke, contohnya lain lagi. Saya menggunakan /255. Jangan. Tadi kan 24. 24 kan satunya ada 24. Nah, kalau 25 berarti satunya nambah jadi 1. Jadi ada 25 1 pada 4 oktet. Jadi prefix ini dilihat dari angka 1 pada angka biner pada subnet. Subnet masknya berapa?
128. Nah, 128 ini dapat dari mana? 128 ini didapatkan dari sini. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berarti kan tadi awalnya kan 0 kalau slash 24, ini slash 2 slash 25. Berarti di sini 1 berarti aktif dia 2 pangkat 7 128. Kalau di sini misalnya 1 berarti prefiksnya kan 26. Berarti di sini aktif. 2 pangkat 6-nya aktif, berarti 128 ditambah 64 menjadi 192. Berarti di sini nanti jadi 192. Begitu sampai slash 30. Untuk subnet hanya bisa digunakan sampai slash 30 batasnya. Nah, slash 25 berarti di sini ada satunya tambahan, diubah 0 tadi di sini menjadi 1. Terus subnet masknya berubah menjadi 255.1.255.255.128. Terus bloknya 2x. X-nya tadi kan angka 1 pada oktet terakhir. Ada berapa jumlah angka satunya? Ada 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Terus untuk mencari total IP 2 pangkat Y, angka 0 yang ada pada oktet terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. Nah, 2 pangkat 7 berarti ada 128. Berarti tadi 256 dibagi 2 yaitu 128. IP validnya berapa? 126. 128 dikurang 2. 126. Nah, dari sini baru kita cari blok satunya. IP address-nya berarti dimulai dari 0 sampai 127. Ini IP network, ini IP broadcast. IP validnya nih IP network kan. Terus IP validnya 1 sampai 126. IP broadcast 10 sampai 192 168 10.127. Ini blok 1. Terus blok 2-nya dimulai dari 128 sampai 255. Karena hanya ada 2 blok. Kan 12. Jadi blok 1 ini ada totalnya ada 128, blok 2 juga totalnya ada 128. Ini kan IP broadcastnya, IP terakhirnya untuk blok 1 127, berarti untuk blok 2 IP awalnya adalah 128. Dimana ini nanti jadi IP network, ini untuk menjadi IP broadcast. Tuh, IP networknya 10.128. IP validnya dari 129 sampai 254. Nah, IP broadcastnya sampai 255. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah beda blok, walaupun dalam satu kelas itu nggak bisa saling terhubung karena mereka sudah memiliki IP networknya masing-masing. Ini network ya, salah nulis saya. Jadi blok 1 ini hanya bisa terhubung IP yang ada pada blok 1, yaitu dari 1 sampai 126. Blok 2 juga seperti itu. Dia hanya bisa terkirim atau terhubung sesama IP valid yang ada di blok 2. Nggak bisa nih IP 192.168.10.1 ngeping
IP 192.168.10.129. Itu nggak bisa, karena mereka sudah beda blok. Ini untuk slash 25. Beda halnya dengan yang slash 24. Wah, sulit lagi. Nah, kalau yang slash 24 itu kan cuma satu blok. Jadi IP-nya 1 sampai 254 itu adalah blok mereka. Nah, kalau sudah beda blok seperti ini, itu nggak bisa antar blok nih saling terkirim. Kalau dia mau terkirim, kan beda jaringan. Berarti harus menggunakan router. Kalau hanya menggunakan switch atau komputer ke komputer, peer to peer, itu nggak bisa kalau beda blok. Nah, karena sudah beda jaringan, walaupun dia sama-sama di kelas C. Nah, inilah fungsinya subnetting. Nah, misal kalian punya host jumlahnya 120. Nah, kan kalian bisa menggunakan prefix 25. Karena total IP validnya ada 126. Walaupun 6 itu gak kepake. Yang penting kan dia lebih kecil, lebih maksimal daripada yang 256 yang prefixnya /24. Jadi ini blok 1 dan blok 2 dia itu nggak bisa terkirim. Nah, coba kita buktikan di paket tracer.